Oke, hari ini kita bakal bongkar ilmu di balik para pengatur utama tubuh kita, hormon. Mereka ini tuh pembawa pesan kimiawi yang ngatur hampir segalanya loh, mulai dari tingkat energi kita sampai suasana hati. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya sering banget deh kita alamin atau tanyain ke diri sendiri. Nah, kalau Anda ngerasain hal-hal tadi, tenang ya, Anda nggak sendirian. Sering banget biang keladinya itu ya hormon yang lagi nggak seimbang. Dan hari ini kita bakal fokus ke beberapa pemain utamanya. Biar nggak bingung, ini dia nih, peta jalan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, terus kenalan sama pemain-pemain utamanya, dan diakhiri dengan alat-alat praktis yang bisa langsung Anda coba terapkan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih hormon itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba dibayangin, sistem endokrin ini tuh kayak pusat komando utama di tubuh kita. Dia kerja non-stop di belakang layar buat mastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Nah, pertanyaannya, gimana caranya pesan-pesan ini dikirim ke seluruh tubuh? Wah, ternyata prosesnya itu keren banget dan ada 3 tahap utamanya. Ini tuh persis kayak kunci sama gemboknya. Hormon itu kuncinya, dia jalan-jalan di aliran darah, dan reseptor sel itu gemboknya. Kalau kuncinya ketemu gembok yang pas, klik, barulah sebuah aksi atau perubahan di dalam sel itu terjadi. Nah sekarang, yuk kita kenalan sama 2 bintang utama dalam cerita kita hari ini, testosteron dan estrogen. Oke, ini penting banget nih. Kita lurusin dulu salah satu mitos paling umum soal hormon. Banyak yang mikir testosteron itu cuma buat pria dan estrogen cuma buat wanita. Padahal kenyataannya nggak gitu. Kita semua, baik pria maupun wanita, punya keduanya. Yang bikin beda itu rasionya. Yang perlu kita ingat, level hormon kita itu nggak statis. Dia itu dinamis banget, berubah terus sepanjang hidup kita. Dari mulai pubertas, di mana levelnya meroket, sampai nanti di usia senja, di mana levelnya mulai menurun secara alami. Oke, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih yang bisa kita lakuin sehari-hari? Ada 3 pilar utama yang bisa jadi fondasi buat kesehatan hormon kita. Pilar pertama ini kedengarannya simpel banget tapi efeknya luar biasa. Cahaya. Kuncinya adalah kapan Anda terpapar cahaya. Kena sinar matahari pagi sebentar aja, itu bisa bantu atur ulang jam biologis tubuh. Naikin dopamin, si hormon motivasi, dan ini ngebantu banget buat produksi hormon-hormon penting lainnya. Pilar kedua, pernafasan. Gini deh, waktu kita stres, tubuh kita tuh kan ngeluarin hormon kortisol. Nah masalahnya, bahan baku buat bikin kortisol ini sama persis sama bahan baku buat testosteron dan estrogen. Jadi kalau kita stres terus-terusan, tubuh kita bakal sibuk bikin kortisol dan akhirnya bahan buat hormon baik lainnya jadi berkurang. Dan yang terakhir, pilar ketiga, olahraga. Nah, ini ada pertanyaan penting nih. Kalau mau hormon kita optimal, sebaiknya kita angkat beban dulu atau kardio dulu? Jawabannya jelas banget dari penelitian. Kalau Anda mau gabungin keduanya dalam satu sesi, selalu dahulukan angkat beban. Jadi, intinya gini, jenis dan durasi olahraga itu ngaruh banget. Latihan beban yang berat dan sesi HIIT yang singkat itu terbukti bisa naikin testosteron. Tapi sebaliknya, olahraga kardio yang kelamaan, lebih dari 75 menit, justru bisa bikin levelnya turun. Oke, sebelum kita selesai, ada satu hal yang krusial banget buat kita pahami bersama. Kalau urusan hormon, lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Sistem hormon kita itu ibaratnya kayak tarian keseimbangan yang super sensitif. Kalau kita coba-coba ngubah satu bagiannya secara paksa, bisa-bisa seluruh sistemnya jadi berantakan. Jadi kesimpulannya simpel aja, fokus ke fondasi yang kuat lewat kebiasaan sehat sehari-hari. Ini bukan game yang skornya harus kita maksimalkan, tapi ini soal mencari keseimbangan yang pas untuk tubuh kita. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu untuk konsultasi dengan dokter atau ahli medis. Nah, kami akan tutup dengan pertanyaan ini buat Anda renungkan. Optimasi hormon itu bukan soal ngehack sistem tubuh, tapi lebih ke gimana cara kita menciptakan lingkungan terbaik supaya tubuh kita bisa berfungsi secara alami dan optimal.